Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita dengan NIM 220 10 125. Saya dari kelas PAI 5D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya susun guna untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yakni penelitian tindakan kelas. Nah, adapun judul proposal yang telah saya susun yakni penerapan model pembelajaran kooperatif tipe cut short pada mata pelajaran Tahara untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 7 SMP Negeri 2 Lamasi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan proposal yang telah saya susun. Baik, langsung saja. Adapun judul proposal yang telah saya susun yakni penerapan model pembelajaran kooperatif tipe cut short untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pelajaran Tahara di kelas 7 SMP Negeri 2 Lamasi. Kemudian pada bagian bab 1 yang terdiri dari latar belakang masalah, di mana guru itu masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Akibatnya pembelajaran menjadi monoton dan membosankan sehingga peserta didik kurang berminat dan tidak aktif dalam proses pembelajaran. Inilah yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka guru haruslah menerapkan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi guna menunjang keberhasilan kinerja dan hasil belajar peserta didik. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan ialah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe cut short. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe cut short pada mata pelajaran Tahara di kelas 7 SMP Negeri 2 Lamasi. Kemudian poin yang kedua yakni bagaimana hasil belajar yang diperoleh peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe cut short pada mata pelajaran Tahara di kelas 7 SMP Negeri 2 Lamasi. Kemudian selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe cut short pada mata pelajaran Tahara di kelas 7 SMP Negeri 2 Lamasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe cut short pada mata pelajaran materi pelajaran Tahara di kelas 7 SMP Negeri 2 Lamasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu manfaat teoritis, yakni sebagai acuan model pembelajaran yang efektif, positif, kreatif, dan menyenangkan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, pada manfaat praktis, yaitu untuk peserta didik, di mana model ini dapat merangsang minat peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga hasil belajar dapat meningkat. Kemudian yang kedua, pendidik. Manfaatnya yaitu meningkatkan keterampilan guru dalam pengelolaan kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian yang terakhir, sekolah. Yaitu model ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Masuk pada bagian bab 2 yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Denny Indrawan dan Ihsan dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran cut short di Madrasah Ibtidaiyah dengan tahun 2021. Kemudian yang kedua, Suparman, Syarifan, Nurjan, dan Aldo Redo Syam dengan judul Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI dengan penerapan metode cut short di SDN 2 Senan Wonogiri dengan tahun 2021. Dan yang terakhir yakni referensi dari Diana Febriani dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran cut short dalam meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 5 di SD Negeri 74 Kota Bengkulu tahun 2019. Kemudian pada landasan teori. Nah, dari landasan teori ini terdiri dari materi yang pertama, yakni model pembelajaran kooperatif tipe cut short. Kemudian yang kedua, hasil belajar. Dan yang ketiga, yakni Tahara.
Nah, dari ketiga judul materi ini itu kemudian akan dikembangkan. Selanjutnya pada kerangka pikir, di mana kondisi awal dari sebelum peneliti melakukan penelitian, yakni guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Akibatnya, nilai rata-rata hasil belajar peserta didik di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh peneliti, yakni dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Cut-Short. Nah, adapun kondisi akhirnya dari menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Cut-Short, yakni hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Selanjutnya, kita masuk pada bagian hipotesis tindakan, di mana HA dari hipotesis, HA dari penelitian yang dilakukan, yakni ada peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Cut-Short pada materi pelajaran taharah di kelas 7 SMP Negeri 2 Lamasi. Kemudian HO-nya, yakni tidak ada peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Cut-Short pada materi pelajaran taharah di kelas 7 SMP Negeri 2 Lamasi. Lanjut pada bab 3 yang terdiri dari jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian tindakan kelas atau PTK yang menggunakan model Kamis dan Taggart yang terdiri dari 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yang harus diselesaikan oleh peneliti yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Masuk pada bagian prosedur penelitian. Yang pertama, subjek penelitian, di mana subjek penelitian ini yakni peserta didik kelas 7A yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 27 peserta didik yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, waktu dan lamanya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yakni dari bulan Februari sampai bulan Maret. Kemudian yang ketiga, tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Lamasi di kelas 7A, tepatnya di Desa Bolong, Kecamatan Lenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada prosedur penelitian yang terakhir, yakni langkah-langkah PTK, di mana yang dilakukan oleh penelitian itu terdiri dari 2 siklus. Nah, di mana setiap siklus itu terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya sasaran penelitian, di mana sasaran dari penelitian ini yakni peserta didik kelas 7A yang berjumlah 27 orang yang beragama Islam di SMP Negeri 2 Lamasi, di mana sebagian besar peserta didik belum paham mengenai materi taharah. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Nah, teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni yang pertama observasi, kedua wawancara, tes, dan yang terakhir dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Nah, yang digunakan oleh peneliti yang pertama mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Nah, untuk mengetahui apakah hasil belajar peserta didik itu meningkat, maka peneliti menggunakan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal kemudian dikali 100. Nah, nilai yang telah didapatkan menggunakan rumus ini maka disesuaikan dengan kategori dalam tabel di dalam tabel ini, di mana jika di bawah 34 maka predikat yang didapatkan oleh peserta didik itu sangat kurang baik, 35-54 kurang baik, 55-74 cukup baik, 75-84 baik, dan yang terakhir 85-100 mendapatkan predikat sangat baik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai proposal yang telah saya susun. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.